Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan, kita dipertemukan kembali di dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Revel Theodore. Mari kita mengawali dengan berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah sertai istirahat kami semalam. Dan kembali pada pagi yang cerah ini, Tuhan kembali bangunkan kami dengan tubuh yang segar untuk kami siap beraktivitas lagi. Mohon tuntun dan pimpin kami ya Bapa, dengan kesehatan yang baik, semangat dan kekuatan yang baru, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas kewajiban kami dengan baik. Sehingga yang kami lakukan semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Sebelumnya kami akan mengawali pagi ini dengan membaca sebagian dari firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Revel. Tuhan mampukan untuk kami memahaminya dengan baik sehingga mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada hari ini adalah dasar relasi di dalam keluarga. Bacaan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 23. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, Bapak Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali pagi ini dengan sukacita menyambut renungan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut renungan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Dan dalam pasal 5 yang tadi dibacakan, Paulus membahas bagaimana orang percaya harus hidup di dalam terang. Di dalam terang, dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjalin relasi yang mencerminkan kasih Kristus. Ayat 21 menjadi kunci untuk memahami bagian-bagian selanjutnya. Berkata begini, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata tunduk di dalam bahasa aslinya memakai kata hupotasso. Hupotasso yang memiliki makna dasar yaitu menetapkan di bawah atau menyerahkan diri secara sukarela. Maka tunduk dalam ayat ini itu bukan berarti membiarkan diri ditindas, melainkan penyerahan hati yang bersifat pilihan sadar demi kebaikan bersama. Hal yang penting, bahkan yang paling penting adalah tunduk di sini itu berlangsung di dalam takut akan Kristus. Takut akan Kristus menjadi hal yang paling utama dalam relasi di keluarga, termasuk relasi antara suami dan istri. Di dalam ayat 22, Rasul Paulus berseru kepada para istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala dari jemaat. Hal ini bukan berarti suami itu disamakan dengan Tuhan, bukan. Tetapi ketundukan istri kepada suami adalah bagian dari ketaatannya juga kepada Tuhan. Ketika Paulus mengatakan bahwa suami adalah kepala istri, dia sedang menunjukkan struktur kepemimpinan dan tanggung jawab, bukan superioritas, bukan sebagai sesuatu yang memperbudak, bukan. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, bukan untuk menindas, tetapi untuk mengasihi, memimpin, dan menyelamatkan. Demikian pula suami itu harus menjalankan perannya di dalam kasih. Dan di dalam ayat 23b,
Paulus mengatakan, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini mengacu kepada Kristus, bukan suami. Artinya, kepemimpinan Kristus adalah teladan bagi kepemimpinan yang dilaksanakan oleh suami. Kristus menjadi teladannya. Dan Paulus menyandingkan peran suami dengan pekerjaan penebusan Yesus Kristus, sebuah tanggung jawab yang agung, itu bukan hak istimewa untuk disewenang-wenangkan. Para suami harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan dasar takut akan Tuhan. Para istri juga harus menjalankan perannya untuk tunduk kepada suami dengan dasar takut akan Tuhan. Maka Bapak Saudara, akhir kata, takut akan Tuhan adalah dasar relasi di dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, keluarga adalah sebuah contoh. Atau keluarga itu harus mencontoh atau memodelkan relasi di dalam Tuhan itu sendiri. Di dalam firman ini Engkau berkata, Kristus adalah kepala jemaat. Suami adalah kepala istri. Suami harus mencontoh Yesus Kristus sebagai kepala. Dengan atas dasar kasih. Istri mencontoh sebagai jemaat yang tunduk kepada Tuhan. Istri tunduk kepada suami karena takut akan Tuhan. Kami pun diajar Tuhan untuk tunduk kepada suami, bukan karena suami bisa sewenang-wenang, bisa punya otoriter, superior, yang bisa menindas istrinya, bukan. Tapi kami diajari oleh firman-Mu pada pagi hari ini, tunduk atas dasar menyerahkan diri di bawah bimbingan dan pimpinan dari suami, yang adalah kepala keluarga, yang mencerminkan Kristus yang memimpin gerejanya. Maka biarlah kami, baik sebagai suami maupun sebagai istri, diberikan hati yang takut akan Tuhan sebagai fondasinya. Sehingga sebagai suami kami boleh mempraktekkan kasih kepada istri kami dengan dasar takut akan Tuhan, memimpin keluarga dalam takut akan Tuhan. Dan sebagai istri boleh taat atau tunduk dalam bimbingan suami atas dasar karena takut akan Tuhan. Maka di dalam keluarga ada suatu relasi yang begitu indah dan sangat indah jikalau ada Tuhan di dalamnya. Oh Tuhan, mohon tolong keluarga kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara, mari kita menjalani hari ini dengan semangat, dengan mengingat firman pagi hari ini. Kita yang sebagai suami atau kita sebagai istri mengingat tanggung jawab atau peran masing-masing untuk dasar takut akan Tuhan dengan dasar kasih kepada suami dan istri. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.